Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada tauladan hidup kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, Allah memberikan karunia kepada kita yang sangat luar biasa, yaitu dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kenikmatan, bulan yang penuh dengan keberkahan, di mana pada bulan Ramadan ini dengan segenap keistimewaannya Allah memberikan supporting system langsung ya agar kita bisa beribadah dengan baik ya. Dengan dibelenggunya setan, ditutupnya neraka, dibukanya pintu surga, dan juga dengan berbagai pahala yang akan diberikan kepada kita semua ya ketika kita melaksanakan berbagai amalan sunnah di bulan Ramadan ini. Dan tentu Masya Allah sangat luar biasa, Allah mewajibkan kepada kita untuk berpuasa sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah mewajibkan kepada kita berpuasa, di mana dengan Allah mewajibkan kita untuk berpuasa ini, Allah hendak mendidik kita agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, tentu setelah kita selesai melaksanakan ibadah bulan Ramadan, maka kita akan bertemu dengan Idul Fitri. Ketika mendengar kata-kata Idul Fitri sudah terbayang ya di benak kita kemeriahannya, keindahannya ya, dengan berbagai syiar Allah yang sangat luar biasa ya. Pasti dari kita meneteskan air mata ya ketika kita mengucapkan takbir. Paginya kita juga bersama-sama dengan sanak keluarga, dengan saudara berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat id berjamaah di lapangan. Bahkan Masya Allah sangat luar biasa keindahan dan kebahagiaan pada Idul Fitri itu didesain ya dari langit ya oleh Allah SWT, bahwa pada hari itu diharamkan berpuasa gitu. Bahkan disyariatkannya zakat fitrah ya, sehingga orang-orang yang belum memiliki persediaan untuk dimakan pada hari raya, dia bisa diberikan ya dengan zakat yang dibayarkan oleh muslim yang lain. Tentu saja di tengah kemeriahan, di tengah indahnya Idul Fitri, kita tidak boleh lupa ya akan makna daripada Idul Fitri itu sendiri ya, agar kita bisa mengambil pelajaran dan akhirnya kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Idul Fitri, Id secara bahasa artinya adalah asal mula ya, asal mula atau asal kebiasaan. Sedangkan al-fitrah ya, fitrah itu artinya adalah kejadian sejak awal atau bawaan sejak lahir. Nah, lantas apa makna daripada Idul Fitri ini? Maka kita akan mengetahui arti fitrah atau fitri sebagaimana yang Allah jelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada fitrah Allah, kepada agama Allah. Fataran nasa 'alaiha, sesuai fitrah Allah, disebabkan Allah telah menciptakan manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Berdasarkan ayat di atas, maka yang disebut dengan fitrah adalah bahwa manusia dilahirkan dengan naluri keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa ada dorongan pada manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ada kecintaan pada diri manusia terhadap kebenaran, terhadap kebaikan. Sehingga Idul Fitri adalah kita kembali kepada asal mula kita, yaitu bahwa kita ini adalah manusia yang senang, yang ada dorongan pada diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rasulullah juga bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abu Musa radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Barang siapa yang bergembira atas kebaikannya dan bersedih atas keburukannya, maka dia adalah seorang mukmin. Jadi orang yang beriman itu maka dia senang, ya, hatinya condong kepada kebenaran. Sebaliknya hatinya bersedih ya ketika dia dalam keburukan. Nah, tentu kondisi fitrah yang sudah terasah selama bulan Ramadan ini, mari bersama-sama kita jadikan modal untuk mengisi 1 tahun ke depan dengan ibadah kepada Allah yang sebanyak-banyaknya, dan juga kita isi dengan berbuat baik kepada sesama kita yang sebanyak-banyaknya juga. Sekali lagi, bahwa dengan kembalinya hati kita kepada fitrah, ya, dengan kedekatan kita kepada Allah, mari bersama-sama kita bersemangat, bergembira untuk mengistiqomahkan berbagai kebaikan yang sudah kita lakukan selama 1 bulan penuh pada madrasah Ramadan. Kalau kemarin kita dilatih untuk berpuasa 1 bulan penuh, mari setelah bulan Ramadan kita lanjutkan dengan melaksanakan berbagai jenis puasa sunnah yang sudah Rasulullah contohkan kepada kita semua. Begitu juga ketika kemarin pada bulan Ramadan, alhamdulillah Allah meringankan kepada kita untuk sholat berjamaah di masjid, melaksanakan berbagai amalan sunnah. Masya Allah, ya, setiap malam kita melaksanakan sholat tarawih, dan juga tidak ketinggalan rawatib juga kita laksanakan. Mari bersama-sama dengan modal fitrah yang kita miliki ini kita lanjutkan setelah Ramadan. Ya, kalau kemarin kita melaksanakan
sholat tarawih, mari berikutnya di hari-hari kita setelah Ramadan kita melaksanakan sholat tahajud dan juga sholat-sholat sunnah yang lain. Begitu juga dengan kebiasaan baik kita beramal untuk sesama, ya, baik zakat, infak, ya, sodakoh, ya, bahkan juga wakaf, begitu ya. Mari bersama-sama di luar Ramadan itu juga kita jadikan sesuatu yang menghiasi kehidupan kita. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk memanfaatkan kembalinya kita semua kepada fitrah ini untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak kebaikan kita kepada sesama. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada, kami atas nama Direktorat Dakwah dan Sosial Pesantren Nurul Islam Tengaran yang menaungi lembaga wakaf dan lembaga amil zakat, infak dan sedekah Nurul Islam menawarkan kepada Bapak Ibu program-program donasi yang termasuk dalam kategori paket istimewa. Paket istimewa yang pertama kami berikan namanya paket silver. Ini dengan total donasi sebesar 3 juta rupiah. Kemudian paket yang kedua, paket gold sebesar 5 juta rupiah. Kemudian yang ketiga, paket platinum sebesar 10 juta rupiah. Dan yang keempat, paket diamond sebesar 15 juta rupiah. Apa yang didapatkan dari paket-paket tersebut? Bapak Ibu, dengan paket-paket tersebut Bapak Ibu sudah berdonasi dalam bentuk satu, wakaf untuk tanah pesantren. Yang kedua, wakaf untuk bangunan pesantren. Yang ketiga, beasiswa untuk para siswa dan santri berprestasi, para hafidh dan hafidhah Al-Quran. Yang keempat, donasi untuk kaum duafa maupun juga untuk santriwan-santriwati dari golongan anak-anak yatim. Ya, jadi semua sudah all in. Di luar itu juga boleh ditambahkan yakni zakat. Kenapa zakat tidak kita masukkan secara global? Karena zakat ini tentu ada hitungan rumus-rumusnya sesuai dengan nisab maupun kadar zakatnya. Demikian tawaran istimewa dari kami untuk paket Jiswaf 1445 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita, merahmati kita, dan memberkahi hidup kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.